Cari ketumbar di pasar pagi, jangan lupa beli kue bolu. Apa kabar sahabat Invi? Semoga Anda sehat selalu. Halo sahabat Invi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Bowo di program Invi Talks, program yang memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview mobil keren yang baru saja launching belum lama ini di Indonesia. Mobil yang akan kita review hari ini merupakan salah satu mobil unggulan di kelasnya karena berhasil memadukan teknologi canggih yang ramah lingkungan. Penasaran kan mobil apa yang akan kita review? Mari ikuti saya. Sahabat Invi, seperti yang Anda lihat di sebelah saya ini adalah mobil The All New Nissan Leaf atau Nissan Leaf generasi kedua. Sebagai informasi, Nissan Leaf merupakan salah satu mobil listrik yang penjualannya terlaris di dunia. Sampai dengan saat ini sudah terjual lebih dari 500.000 unit secara global. Selain itu, Nissan Leaf juga telah memenangkan berbagai penghargaan seperti Green Car Vision Award pada tahun 2010 dan World Car of the Year pada tahun 2011. Nah, saat ini lebih lanjut kita akan mengenal The All New Nissan Leaf dan tentunya saya tidak akan sendiri dan saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber dari Nissan MT Haryono yaitu Bapak Muhammad Hussein selaku Sales Eksekutif. Selamat siang Mas Hussein ya panggilannya Mas ya. Selamat siang Mas Bowo ya. Sehat ya Mas ya? Baik. Oke, sebelum kita memulai review dari The All New Nissan Leaf ini, mungkin kita akan dijelaskan sedikit oleh Mas Hussein nih, Mas Hussein ya, kepada sahabat Invi yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mobil listrik itu, Mas? Jadi mobil listrik itu adalah kendaraan yang 100% digerakkan oleh motor listrik gitu ya. Terus juga baterainya ini bisa di-charge gitu, Mas Bowo. Terus juga mobil listrik ini populer di abad ke-19 dulu gitu. Jadi memang 100% menggunakan motor listrik. Motor listrik gitu, jadi dengan baterai dan ini sebenarnya sudah lama ada ya Mas? Sudah lama, cuman mungkin karena waktu itu tergantikan sama bahan bakar yang konvensional, akhirnya ya sekarang muncul lagi kayak akan berubah. Oke, nah kalau misalkan dari yang Mas Hussein jelaskan tadi Mas, mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan apa sih keunggulan dari mobil listrik itu Mas? Mobil listrik banyak sih keunggulannya Mas. Pertama dari teknologi pasti teknologi tinggi. Terus si Nissan Leaf ini juga kita kan bisa lihat ada emblem yang zero emission gitu ya, jadi nol emisi gas buang gitu. Terus selain itu juga dia dapat pajak murah dari negara, terus juga perawatannya murah, terus juga akselerasinya cepat, teknologi tinggi, makanya banyak banget sih ininya gitu. Oke, itu tadi keunggulan dari mobil listrik yang disampaikan oleh Mas Hussein nih sahabat Invi ya. Dan mungkin kita boleh nge-review dikit ini Mas ya. Boleh dong. Mulai nge-review mungkin dari eksteriornya, mungkin nanti kita masuk ke interiornya Mas ya. Sahabat Invi, ayo ikuti saya. Oke, Mas Hussein mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Invi yang ada di rumah nih, bagaimana sih dari desain eksterior, interior, dan juga mungkin performa dari Nissan Leaf ini Mas Hussein? Ya, ini Mas Bowo harus tahu banget ya kenapa Nissan Leaf ini saya bilang mobilnya termasuk mobil yang sangat elegan gitu ya. Karena bisa dilihat Mas Bowo dari sini, ini tampilan depannya ini kaca nih Mas. Ini kaca, terus di sini ada beberapa sensor juga. Ada beberapa sensor untuk kita ada teknologi namanya Intelligent Emergency Braking. Jadi kalau misalkan kita lupa ngerem gitu, dia akan ngerem sendiri nanti. Oh gitu? Semudahnya gitu, bahasa mudahnya kayak gitulah. Bisa ngerem sendiri, jadi kalau misalkan kita ada bahaya di depan secara mendadak, itu bisa ngerem sendiri bisa ngerem sendiri gitu. Oke, ini canggih banget di sahabat TV ya. Makanya ada sensor di sini kan. Terus juga Nissan itu kan punya identitas namanya V-Motion Grille. V-Motion Grille itu ada identitas dari Nissan gitu. Hampir semua mobil Nissan depannya pasti kayak gini. Nah ini V kayak gini dia untuk depannya gitu kan. Terus di sini juga dia untuk lampunya udah proyektor, lampunya udah proyektor. Jadi untuk pandangan juga terang gitu ya. Terus untuk yang lawan arahnya juga nggak terlalu silau gitu. Nggak terlalu silau ya. Kadang gitu. Kita di jalan tuh papasan sama mobil tuh suka silau sendiri gitu Mas ya. Tapi ini nggak bikin silau lawan dari seberang ya Mas ya. Betul. Oke. Nah apalagi nih Mas yang bisa dijelasin ke sahabat Invi nih Mas? Terus di sini ini di bawahnya ada fog lamp. Fog lamp itu lampu kabut ya. Jadi kalau misalnya kayak kita butuh kayak
keluar kota yang memang pegunungan gitu, ini butuh banget sih gitu. Ada fog lamp-nya yang udah modelnya udah kekinian banget, kotak gitu ya. Terus di sini juga ini ada buat charger nih Mas. Jadi chargernya di sini ya? Iya. Jadi kan ini kan udah mobil listrik ya. Mobil listrik pasti kita butuh charger. Terus di sini ada 2 charger. Yang pertama ini yang sebelah kiri saya nih. Sebelah kiri ini nama charger CHAdeMO. Yang charger CHAdeMO ini ada charger yang bisa dicas selama 40 menit. Dan ini adanya di stasiun-stasiun yang memang ada di jalanan ya Mas ya? Yang ada jalanan gitu. Atau misalnya yang di Nissan juga ada di Nissan MT Haryono, di Nissan TB Simatupang, ada juga di Nissan Purindah. Oh gitu. Terus juga kalau yang sebelahnya nih, ini buat di rumah nih. Jadi kita ngecas langsung dari rumah, bisa pakai ini. Ada yang ngecasnya ada yang 7 jam, ada juga yang 15 jam, tergantung nanti charger mau kemana. Oke. Berarti sahabat EV ini juga bisa punya chargernya sendiri di rumah ya Mas ya? Bisa dong, bisa. Dan itu pembeliannya terpisah atau memang sudah menjadi satu kesatuan dari Nissan Leaf ini Mas? Nah itu, kalau misalkan pembeliannya sekarang itu bisa dapat 2 charger loh Mas Bowo. Gitu. Ya kalau misalnya umumnya kan biasanya memang kalau kita beli handphone pasti dapat charger dong, charger yang umum ya. Nah selain yang dapat charger bawaan, juga untuk pembelian sekarang ini juga bisa langsung dapat charger yang 7 jam itu. Yang gitu. 7 jam itu ya? Kita panggilnya wall charger. Gitu. Wall charger? Wall charger gitu. Jadi udah dapat 2 langsung, tanpa otomatis langsung gitu. Otomatis langsung dikasih dari Nissan ya Mas ya? Nissan gitu. Oke Mas, menarik banget nih Mas ya, bisa di rumah bisa, di jalanan juga bisa ya Mas ya? Betul. Oke Mas, apalagi nih Mas yang bisa dijelaskan dari eksterior dari Nissan Leaf ini Mas? Kita ke samping aja kali Mas Bowo. Oh satu lagi, kalau misalnya kayak di depan ini kita kan untuk kamera kan sudah 360 ya, jadi 360 kamera. Jadi kamera itu ada di depan, di samping kiri kanan, sama di belakang. Nah untuk posisi kamera di depan tuh ada di bawah sini. Gitu. Oh di bawah label Nissan ini ya? Jadi fungsinya apa sih kayak 360 kamera? Jadi contoh kayak misalkan kita pengen lihat yang di depan ada apa aja, di sebelah kiri ada apa aja, atau mau lihat sekelilingnya tuh apa aja itu bisa. Oke, menarik banget gitu ya. sih. Jadi nggak perlu lagi kalau misalkan ada kucing mau nyebrang gitu, kita nggak perlu takut. Oh, udah kelihatan di layar. Udah ada di layar. Kucing di depan lewat ya Mas ya. Betul, gitu. Akurat banget deh pokoknya. Oke, keren nih Mas. Oke Mas, Gitu. apa lagi nih Mas yang bisa disampaikan ke sahabat TV? Kita ke samping kiri ya Mas Bowo ya. Oke, boleh. Silakan. Nah, sekarang kita sudah ada di sisi samping dari Nissan Leaf ini ya Mas. Khususnya apa nih Mas yang bisa disampaikan kepada sahabat TV nih Mas secara eksteriornya nih Mas? Jadi Nissan Leaf ini kita udah pakai velg ukurannya 17 inch. 17 inch dengan two-tone color gini ya. Jadi ngasih kesan tuh sporty tapi elegan gitu. Tetap bawa elegannya walaupun sporty gitu ya. Jadi si velg ini jadi besar gitu untuk ukuran mobil Nissan Leaf ini. Terus juga untuk kita ke samping sini, kita bisa lihat di spion ini pertama ada turning lamp ya. Jadi turning lamp ini ketika kita sen kiri kanan gitu biar memudahkan pengendara lain lihat kalau kita mau belok ke arah mana gitu ya. Terus juga selain itu di bawah spion ini ada benjolan kayak gini. Di ini tuh kamera Mas. Jadi kan tadi ini bukan karena kepentok pas benjol ya Mas ya? Bukan. Oke, tapi ini ada apa nih Mas di bawah sini Mas? Jadi ini tuh kan seperti yang tadi saya bilang di depan, kalau mobil Nissan Leaf ini sudah 360 kamera. Jadi udah 360 derajat kameranya. Nah, kameranya yang di samping itu adanya di spion. Jadi spion kiri kanan kita udah ada kameranya yang ditanam di bawah sini gitu. Terus Nissan Leaf ini kan mobil listrik ya, Mas ya. Terus 100% mobil listrik. Pasti kita udah ada namanya zero emission. Jadi zero emission. Tanpa gas buang. Tanpa gas buang. Jadi memang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, tidak memberikan polusi ya Mas ya. Tidak memberikan polusi gitu. Oke. Nah, apalagi nih Mas yang bisa disampaikan? Nah, untuk Nissan Leaf ini juga dia untuk kuncinya tuh udah pakai smart key gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk pencet, buka gitu. Kita tinggal pakai sidik jari ya? Iya, tinggal taruh di saku aja. Kita tinggal pencet gini sekali, udah dia bisa unlock dan lock gitu. Sesimpel itu sih makanya sekarang gitu. Kalau di samping sih paling itu aja sih Mas Bowo yang bisa saya jelasin gitu untuk di samping gitu ya. Oke. Depan sudah, samping sudah. Nah, mungkin di belakang secara eksteriornya ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Husen. Kita ikutin ke belakang nih. Ya Mas Bowo, ini kan kita udah di belakang nih, dari kita itu udah keliling dari depan ke samping sana ke belakang. Di belakangnya paling asik sih buat ngejelasin karena kalau lihat belakang tuh di belakang tuh terlihat mantep gitu, terus juga seksi untuk tampilan si
belakang Nissan Leaf ini. Emang terlihat gitu. lebih sporty lagi ya Mas Iya, ya? lihat lebih sporty lagi gitu. Terus di sini ada beberapa emblem. Ini ada Nissan Leaf di sini, Nissan Leaf sendiri yaitu tipe mobilnya Nissan Leaf. Di sini ada emblem Nissan. Di sini ada lagi-lagi zero emission karena kita tekenin kalau mobil ini 100% mobil listrik. Mobil listrik yang juga, memang tidak menyumbangkan polusi. betul gitu. Terus di sini ada gradasi warna yang jelas ya Mas ya. Jadi di sini hitam, ini warna kebetulan mobilnya warna grey, jadi gradasi warnanya lebih kelihatan aja gitu. Two-tone gitu ya Mas ya? Betul. Two-tone ya. Terus juga untuk di sini ini mobil udah pakai defogger Mas. Jadi defogger ini kayak misalkan contoh ya, misalkan kayak kita ke pegunungan nih kadang kan berembun. Nah kadang kalau berembun kan kadang kita kesulitan banget untuk ngilangin embunnya. Nah ini udah dipanasin, dia ada pemanasnya gitu. Oh gitu ya? Karena defogger. Kita udah dilengkapin juga mobil. Kan sekarang udah jarang banget mobil yang pakai defogger, tapi ini masih dilengkapin gitu. Oke. Terus juga untuk tampilan si rem belakangnya juga yang ngikutin Nissan banget gitu. Memang zamannya Nissan banget yang tampilannya. Ini emang identik dengan Nissan banget ya yang shape-nya begini ya Mas ya? ya? Identik banget dengan Nissan gitu. Oke. Gitu nah kalau sih. untuk bagasinya sendiri nih Mas, Ya, oke. mungkin saya bisa buka. kita lihat ini sahabat TV. Oke. Sebesar ini kita- apa sih bagasi dari Nissan Leaf ini? Ya. Mungkin bisa muat apa ini Mas? Ini sih bisa muat mungkin 2 sampai 3 koper muat lah di dalam ya. Terus juga untuk di tengahnya ini, pertama ada lampu nih Mas. Lampunya buat ketika kita buka dia otomatis hidup. Otomatis ya? Biar kita nggak kesulitan gitu, nggak gelap di dalam kabin. Terus juga ini kan rata kayak gini nih, memang rata. Dalamnya rata ya, mungkin nanti sahabat TV bisa ngeliat ya lebih detailnya di gambar yang kita akan kasih. Ini rata ya Mas ya? Rata banget. Jadi buat kita naruh koper, naruh belanjaan, naruh barang-barang, apalagi biasa kan kita di dalam mobil tuh banyak banget barang-barang yang penting nggak penting kadang ada aja gitu kan di dalam mobil kan. Makanya kita udah ngasih bagasi yang banyak gitu. Oke. Terus di dalam sini juga udah ada namanya chargernya, home charger namanya. Oh, jadi charger yang dikasih dari Nissan itu adanya di ada sini ya Mas charger ya? ini charger portable. Jadi charger yang kita bawa kemana aja. Jadi kayak kita punya handphone kan pasti bawa charger dong zaman sekarang kemana-mana. Nah ini yang dibawa kemana-mana yang ini gitu. Yang ngecasnya tuh selama 15 jam. 15 jam ya? Oke, Tuh, benar. dan kalau di sini nanti mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada dongkrak juga buat dongkrak, toolkit segala macam ada di samping. Wah, jadi emang Iya. dalamnya tuh rapi banget ya Mas ya? Iya. Jadi nggak kayak misalnya naro perkakas atau apa, taruhnya di bagasi terus kayak berantakan gitu ya Mas ya? Tapi Nissan Leaf ini sudah menyediakan tempat-tempat seperti charger tadi dan juga untuk kayak dongkrak tadi ya Mas Dongkrak, ya? toolkit, yang Toolkit memang gitu kita ya? butuhin kalau memang kita mau bongkar-bongkar mobil lah gitu ibaratkan gitu. Jadi sedetail itu sih ngasihnya gitu. Oke, ini bagi Anda yang suka rapi, ini cocok banget nih buat Anda nih punya Nissan Leaf karena semuanya itu dikasih space sama Nissan Leaf di tempat yang tertutup dan tidak berantakan pastinya. Tidak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu ya Mas ya. Jadi kan kalau betul. misalkan bawa koper atau bawa barang-barang belanjaan kan kadang suka ada barang-barang pengganggu lainnya ya Mas ya gitu. Betul. Nah ini memang udah didesain pertama besar terus juga rapih gitu di dalamnya. Gitu. Terus sama di bawah sini juga dia ada ban cadangan untuk di bawah untuk membukanya dari dalam sini. Oke, jadi memang untuk ban serepnya ada di bawah ya Mas ya? Iya, ada di bawah. Oke, nggak di dalam lagi Nggak ya? di dalam lagi. Oke. Jadi kan biar di dalam khusus buat barang-barang kita ya udah di luar memang terus ban cadangan. Oke, kalau gitu. Itu sih, Oke, Mas. apalagi Mas yang bisa dieksplor di belakang? Apakah ini sudah? sih paling ini tone cover. Tone cover ini bisa kita copot. Jadi enaknya tuh fungsinya ini tuh kalau misalnya kayak kita bawa barang-barang berharga itu dari luar tuh nggak kelihatan gitu. Terus juga kalau misalnya kayak kita naruh ini misalnya lagi ditutup kan biasanya ketutup tuh. Kalau lagi ketutup juga kita bisa naruh barang di sini. Oke, ya ini cukup luas juga ya Mas ya? Cukup luas. Jadi buat kita simpen barang lebih aman gitu Mas. Nggak bisa kelihatan dari luar. Oke. Gitu. Oke. Nah, menarik banget nih sahabat TV dari belakangnya untuk orang-orang yang rapi seperti saya nih kayak enak banget ngeliatnya semua barang-barang tuh nggak berantakan dan nggak apa ya namanya makan tempat atau apalah gitu nih. Bagi Anda yang suka kerapian mungkin juga cocok untuk Anda punya Nissan Leaf ini nih sahabat TV. Gitu. Oke Mas, udah ya Mas ya? Udah paling itu aja yang di belakang. Kita tinggal masuk ke samping. Kita akan masuk ke dalamnya untuk bisa lihat interiornya seperti apa. Ayo sahabat TV kita lihat cabin seperti apa. Sekarang saya dan Mas Husen sudah berada di cabin dari The All New Nissan Leaf ini. Nah,
Khususnya kalau untuk secara interior ini Mas, apa sih yang bisa diunggulkan dari the all new Nissan Leaf ini Mas? Ya banyak banget sih Mas Bowo ya. Pertama yang kita masuk ke interior pasti yang pertama kita lihat itu di head unit ya. Ini head unit ini ukurannya itu 8 inch. Terus juga di dalamnya udah ada beberapa teknologi. Pertama yang sangat menonjol itu sudah Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi kalau misalnya kayak kita Google Maps, untuk Waze, untuk music, Spotify dan lain-lain itu bisa langsung akses via Apple CarPlay atau Android Auto. Udah bisa nyambung ke sini langsung. Udah bisa nyambung ke sini gitu. Terus sampai Google Assistant atau Siri juga udah bisa langsung diakses gitu. Soalnya dia pakai sinyalnya kan udah langsung pakai sinyal dari handphone kan. Jadi otomatis gitu, enak banget. Terus juga selain head unitnya ini, selain yang teknologi tadi juga dia udah Bluetooth juga pastinya, terus juga udah radio gitu ya. Dan ini 8 inch untuk ukurannya. Terus di sini kita bisa lihat kalau untuk AC-nya tuh udah digital Mas. Jadi udah digital, udah kita bisa atur sendiri. Tuas transmisinya ini sudah unik kayak gini ya Mas ya, bentuknya ya. Karena memang jarang kan mobil yang untuk transmisinya bentuknya yang seperti ini gitu ya. Terus juga untuk di sini mobil yang Nissan Leaf ini udah e-pedal juga Mas. Udah e-pedal ya Mas? E-pedal. E-pedal itu adalah teknologi yang hanya dimiliki di Nissan. Jadi contoh kayak e-pedal itu apa sih? E-pedal itu adalah ketika kita injek gas, itu dia ngejalan mobilnya, dan kita angkat gasnya, dia itu otomatis dia ngerem ya? Iya, otomatis ngerem. Gitu. Benefitnya buat kita jadi kita nggak usah pindah-pindah kaki kiri kanan gitu ya Mas ya. Jadi lebih nyaman gitu di dalam untuk si kakinya gitu. Kakinya pengendara ya Mas ya. Tapi kalau itu e-pedalnya itu kalau nyala ya Mas ya. Tapi kalau ketika e-pedalnya off, kalau itu sama seperti mobil Matic biasa ya Mas ya. Betul. Jadi kalau memang belum terbiasa kan kadang kita bingung nih mau gimana, itu bisa kita aktifin atau non-aktifin gitu. Bisa. Gitu. Terus juga mobil Nissan Leaf ini juga udah pakai Eco Mode. Eco Mode ini untuk sedikit mengirit baterai gitu ya. Jadi mengirit baterai kalau memang nanti baterainya udah ada berapa, untuk average-nya udah mau berapa, nah kita bisa pakai Eco agar lebih irit untuk penggunaan baterainya itu sendiri. Apa Mas yang pengaruhnya kalau kita aktifkan fitur Eco ini, apa yang terjadi dampaknya di penggunaan mobil ini Mas? Untuk penggunaan mobil pasti agak sedikit berkurang ya untuk si akselerasinya itu sendiri. Pasti ada yang dikurangin. Pasti ada yang dikurangin untuk kecepatan atau rasa gas gitu. Pasti ada yang dikurangin. Cuman benefitnya buat kita adalah penggunaan baterai jangkanya lebih lama. Dibanding kalau misalnya baterainya udah mau habis nih, kita pakai Eco aja sih lebih nyamannya. Jadi yang berasanya cuma di akselerasinya aja ya gitu. Atau mungkin ketika kita mengaktifkan fitur Eco, mungkin secara kita bisa tetap pakai fitur entertainment di Nissan Leaf atau gimana Mas? Kalau untuk itu sih sama aja sih. Misalnya kita bisa gunain AC, bisa gunain entertainment, music, semuanya bisa kita gunain. Jadi bedanya cuma kalau kita aktifkan fitur Eco, ketika baterainya sudah mulai menipis atau lowbat ya istilahnya kita sekarang ya Mas ya. Itu pengaruhnya di akselerasinya yang akan disesuaikan ya Mas ya? Disesuaikan, betul. Gitu. Terus juga untuk selain head unit yang 8 inch ini, di sini sudah ada 7 inch Advanced Drive Assist Display ya Mas ya. Jadi di sini untuk segala macam informasi yang bisa kita temuin. Contoh kayak sisa baterai, terus juga kayak kita average-nya mau berapa kilo lagi kita guna baterai, terus untuk setting segala macam ada di dalam sini. Jadi jumlah baterainya yang kapasitas baterai yang terlihat itu juga bisa menampilkan jarak yang masih bisa ditempuh ya Mas ya, dengan sisa baterai tersebut ya Mas ya. Gitu. Ini berapa inch? 7 inch. 7 inch, betul. Jadi segala macam informasi yang kita butuhin ada di dalam sini. Kita bisa setting segala macam ada di sini. Bisa gitu. Untuk settingnya dia bisa langsung dari sini. Kita bisa langsung cek sendiri gitu ya. Bisa diatur lah ya, intinya semua bisa diatur dari kemudinya ini ya Mas ya. Gitu. Terus di setir ini kan dia bentuknya kayak D gini ya, D gini. Nah ini untuk mempermudah kayak kaki kita biar nggak lepas. Biar nggak mentok ya Mas ya. Apalagi yang punya kaki panjang seperti saya nih,
problemnya kalau nyetir itu adalah kakinya suka mentok nih Mas. Mentok, betul. Jadi ini lebih ngasih ruang untuk kaki ya Mas kaki, ya. betul. Gitu. Jadi ruang kaki kita lebih luas gitu ya. Oke. Terus di setir ini kan ada beberapa tombol nih. Ini yang tadi kita ulas sedikit. Untuk yang tombol-tombol sebelah kiri ini untuk setting-setting yang ada di display ini gitu. Kalau yang ini juga untuk volume segala macam, next music segala macam bisa diakses dari sini juga bisa. Jadi tanpa kita harus menyentuh si layar ini, kita bisa langsung akses dari setir gitu. Kalau sebelah kanannya ini tombol-tombol ini tuh untuk cruise control. Cruise control tuh kayak mobil kita bisa jalan sendiri tanpa injek gas gitu. Oh gitu ya bisa. Ya, gitu. Ibaratnya kalau misalkan di pesawat itu ada autopilotnya atau gimana sih Mas? Jadi cruise control itu kita bisa aktifin di 30 km per jam, minimal 30 km per jam. Kita aktifin di jalanan kosong ya Mas ya, di jalanan kosong. Kalau misalkan udah konstan di 30 km per jam, kita bisa aktifin. Terus mobil tanpa kita injek gas dia udah jalan sendiri. Oke, tapi kalau untuk tiba-tiba kita harus melakukan pengereman itu tetap melakukan pengereman biasa. Pengereman biasa. Gitu. Oh, Dan untuk ini kan ada plus ada minus. Ya. Di sini butuh nambahin kecepatan, di sini ngurangin kecepatan. Oh. Gitu. Dan bisa matiin langsung di cancel atau kita injek. Oke, nah menarik banget nih sahabat Infi. Keren Jadi, banget kan? Ibaratnya ini kayak mobil tapi ada autopilotnya nih gitu kan ya Mas ya. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip lah ya autopilot, gitu. walaupun namanya ini cruise control sih. Cruise control gitu. Kalau autopilot kan memang bisa mengarahkan ke tempat tujuan ya Mas. Tapi ini kayak tanpa kita harus injek gas, dia bisa tetap jalan ya Mas. Jalan ya. di konstan, di kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan. Tentunya harus di jalanan yang lega yang ya Mas ya, lega, yang kosong ya yang Mas ya. kosong. Yang lagi macet tiba-tiba diaktifin ya Mas ya. Itu bahaya banget Bahaya sahabat banget, Infi. gitu. Oke. Nah, ada lagi Mas yang mungkin bisa disampaikan mungkin apalagi dari segi interiornya Mas? Ini sih yang satu lagi, sorry. Di sini tuh dia udah pakai electric parking brake ya, masih. Jadi udah nggak pakai diangkat track gini lagi udah pakai kita karena mobil listrik udah futuristik, udah kekinian, jadi kita pakai yang electric parking brake. Gitu. Jadi kita parkir tinggal diangkat aja dia udah langsung otomatis parkir. Mobil maksudnya otomatis ngerem gitu. Otomatis ngerem gitu ya. Parkir. Terus selain itu, yang saya baru nemuin di Nissan itu ada namanya heater seat. Heater seat. Jadi di samping kiri kanan di tempat duduk Mas sama tempat duduk saya itu ada pemanasnya gitu. Jadi kita bisa pencet ke pemanasnya mau high mau low. Jadi ketika kadang kita kan nyetir keluar kota itu pasti capek bikin ya. Pegel gitu ya Mas ya, bikin kaku. Kan. Karena kan emang kan peredaran darah di tubuhnya nggak lancar ya Mas ya gitu. Nah di sini tuh kita ngasih kenyamanan itu biar nggak pegel, diangetin deh si pinggang nih biar relax gitu kan kayak gitu. Nah kita udah punya. Jadi selain nyaman juga dia ngasih sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lain ya. Jadi sahabat Infi ini kalau misalkan saya bisa kasih conclusion sedikit nih untuk interiornya, ini cocok banget buat sahabat Infi yang orang itu effortless gitu loh. Effortless tapi pengen nyaman kayak tadi. Kalau mungkin untuk tuas transmisinya nggak ribet, mesti pencet terus maju mundurin tuasnya, sama untuk apa ya tadi Mas ini namanya Mas? Electric parking brake. Electric parking brake ini nggak perlu yang angkat terus diturunin gitu ya Mas ya, cuma dipencet sedikit dia sudah bisa ini ya Mas ya. Dan tadi apalagi untuk yang kecepatan yang sudah ada cruise controlnya itu bisa jalan sendiri tanpa harus dikontrol ya Mas ya. Ini effortless banget buat sahabat Infi yang pengen kenyamanan tapi nggak perlu ribet. Ini Nissan Leaf ini cocok banget nih sahabat Infi. Nah Mas, kalau boleh tahu nih Mas ya, ini Nissan Leaf generasi kedua, the all new Nissan Leaf ini Mas, ini dilepas ke pasaran dengan harga berapa sih Mas? Oh di all new Nissan Leaf ini untuk on road DKI Jakarta itu harganya yang one ton ya. One ton itu dalam artian satu warna. Satu warna. Satu warna. One ton itu harganya 649 juta. Untuk yang satu warna. Untuk yang dua warna harga on road DKI itu harga 651 juta. Ke 651 juta itu sudah dapat untuk yang two tone ya Mas ya. Oke, warna yang tersedia apa aja sih Mas? Wah, warna tersedia itu ada merah, ada putih, total ada 11 warna. Ada 11 warna? 11 warna. Banyak juga ya? Ada 11 warna total gitu. Jadi pilihannya banyak. Oke. Nah, Mas Husen ini kan baru aja launching nih di Indonesia. Nah, kalau misalkan ada dari sahabat Infi yang tertarik pengen punya Nissan Leaf ini,
ini harus ikut booking dulu atau gimana nih sistem untuk ininya? Ya. Pemesanannya? Kita ada beberapa yang bukan ready stock sih, bisa dibilangnya itu bukan ready stock, yang bisa dibilang itu stoknya terbatas. Stoknya itu sangat terbatas. Ada yang two-tone, ada yang warnanya putih hitam, ada yang juga warnanya hitam atau putih hitam atau grey. Dia yang ready warna itu gitu. Jadi ya itu stoknya sangat terbatas sih. Selebihnya inden. Kalau memang di luar warna yang tadi itu inden, tapi kalau untuk warna tadi ya stoknya terbatas. Oke, kalau untuk inden sendiri butuh waktu berapa lama, Mas? Untuk indennya 2-3 bulan. 2-3 bulan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik atau saya langsung tertarik pengen punya Nissan Leaf ini, saya bisa datang atau menghubungi kemana nih, Mas? Pertama bisa datang untuk di daerah Jakarta itu kan ada 3 ya. Pertama bisa datang ke Nissan MT Haryono atau ke TB Simatupang. TB Simatupang. Iya, atau di atau di Puri. Di Puri Indah ya, Mas ya. Nah. Jadi nih buat sahabat IMVI yang tertarik pengen punya Nissan Leaf bisa yang apalagi di daerah Jakarta bisa datang ke dealer Nissan MT Haryono, TB Simatupang dan juga Puri Indah ya, Mas ya. Iya. Tapi kalau untuk di kota-kota besar lainnya apakah sudah ada, Mas? Di kota-kota besar lainnya bisa juga gitu, cuman untuk di Jakarta ini diprioritasin di dealer itu. Di dealer itu tadi ya. Oke, nah menarik banget nih sahabat IMVI. Jadi langsung saja kalau misalkan pengen punya Nissan Leaf generasi kedua ini atau the all new Nissan Leaf, segera datangi dealer Nissan yang tadi disebutkan oleh Mas Hussein. Di Jakarta tadi ada 3 dan mungkin akan muncul di kota-kota besar lainnya ya, Mas ya. Betul. Oke, dan tentunya ketika datang ke dealer Nissan ini dan dealernya sendiri, showroomnya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya, Mas. Pasti. Ya? Pastinya ya, Mas. Pasti. Ya. Karena sekarang kita masih berada di masa pandemi ya, Mas ya. Oke. Nah, sahabat TV, bagaimana tanggapan Anda setelah kita melihat lebih dekat di all new Nissan Leaf ini? Nah, pastinya keren banget kan? Mobil idaman masa depan sudah dapat Anda miliki sekarang juga. Bagi Anda yang tertarik memiliki the all new Nissan Leaf, saat ini IMVI juga menawarkan promo pembiayaan yaitu dengan DP ringan sebesar 20%, bunga ringan 3,5%, dan diskon 50% untuk biaya adminnya. Tunggu apa lagi? Silakan hubungi cabang IMVI terdekat di kota Anda atau dapat menghubungi kami melalui sosial media. Tim IMVI akan dengan senang hati melayani untuk kebutuhan pembiayaan Anda. Jangan lupa untuk mengunjungi IMVI Online Expo 2021 di www.imvi.co.id dan pantau terus Instagram IMVI di @indomobilfinanceid untuk mengetahui promo-promo pembiayaan lainnya dari IMVI. Nah, Mas Hussein, terima kasih banyak nih Mas untuk waktunya. Ini saya dapat informasi yang banyak banget soal mobil listrik yang lagi hype sekarang ini ya, Mas ya. Semoga nanti penjualan Nissan terutama untuk Nissan Leaf ini bisa lebih besar ya, Mas. Amin. Ya. Amin gitu. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi buat Mas Hussein. Semoga Mas Hussein sehat selalu dan juga diberikan kelancaran dalam bekerja. Kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan bagi yang belum vaksin, ayo segera lakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat. Bersama kita bisa melawan corona. Terima kasih kepada sahabat IMVI yang sudah menyaksikan IMVI Talks kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya Bowo pamit undur diri. Salam sehat selalu.